束だよいつかまた同じ笑顔で Halo guys, selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Jadi seperti di judul video kali ini, aku akan membahas kelanjutan alur cerita Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria episode 23 atau episode 11 dari season 2-nya. Bagi kamu yang gak suka spoiler, boleh di skip aja. Bagi yang suka, jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe, karena aku akan menceritakan alur-alur anime yang kamu sukai. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita bahas alur ceritanya. Setelah Zeo mengambil will dari Elfaria, Elfaria merebutnya kembali dan mengatakan bahwa dia akan memusnahkan siapapun yang mencoba merebut will darinya. Zeo pun berkata bahwa Elfaria mempersulitnya. Jadi Zeo mengatakan agar mereka bertarung dan pemenangnya akan mendapatkan will. Elfaria menerima tantangan itu dan mengatakan kedengarannya sempurna. Melihat itu, Claire menyuruh mereka berdua untuk menyudahinya karena dia tidak akan membiarkan dua Magiavander bertarung hanya karena seorang bocah. Namun sang Magiavander faksi api yang bernama Karyot mengatakan bahwa untuk apa menghentikan kepala panas seperti mereka. Ikut campur hanya akan memperkeruh suasananya. Sedangkan Eleanor mengatakan bahwa biarkan saja mereka membunuh satu sama lain. Kehilangan mereka itu hal yang bagus. Elfaria langsung saja membawa Will yang tak sadarkan diri ke atas dan meminta Sarisa untuk menjaganya. Singkat cerita, Elfaria pun kembali ke arena dan bersiap bertarung. Pin yang melihat itu pun tertawa dan berkata mereka bisa apa karena Magiavander bebas bertindak semau mereka. Elfaria yang terlihat marah bertanya, apa tanda mulai pertarungannya? Zeo pun mengatakan bahwa itu tidak perlu karena sejak tadi sudah dimulai. Di sisi lain, Julius berteriak memanggil Will agar Will sadarkan diri. Lalu Julius pun terkejut dengan sihir es yang begitu besar. Itu adalah sihir yang dirapal oleh Elfaria yang mengatakan El Galsevrose, Plurzel, Caldinea. Sebuah sihir es yang menciptakan katedral yang megah pun muncul mengelilingi arena pertarungan. Zeo pun seketika muncul dari belakang Elfaria dan mengatakan bahwa itu tidak mengenainya. Zeo menggunakan sihir yang bernama Thunder Howl dan menyerang Elfaria. Terlihat serangan petir yang sangat kuat memancar. Julius yang melihat itu pun berteriak dan memanggil Magiavander es itu. Zeo merasa bahwa serangan itu mengenai Elfaria karena muka Zeo terlihat sangat puas. Tetapi setelah itu terlihat bahwa ada klon Elfaria yang mengelilingi diri Zeo. Julius yang melihat itu pun terkejut dan bertanya kapan Elfaria menggunakan klon Archways dalam waktu sesingkat itu. Lalu Sarisa pun menjelaskan bahwa Elfaria memanggil klonnya setelah menghalangi pandangan Zeo dengan katedral es karena Elfaria hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk merapalnya dan Elfaria adalah perapal tercepat yang ada di menara ini. Tetapi Elfaria terkenal bukan karena kecepatannya, melainkan kekejamannya terhadap musuhnya. Elfaria yang berdiri di udara dan bersiap dengan sihir esnya mengatakan bahwa Will itu miliknya. Lalu Elfaria merapal sihir Almenta Auliskas yang menembakkan sihir es dari semua klon milik Elfaria. Dan serangan itu menghujani Zeo yang ada di arena pertarungan. Melihat itu mereka semua pun terkejut. Sion yang terkejut berkata bahwa Elfaria memunculkan es barik tingkat tinggi tanpa mantra begitu saja karena normalnya sihir itu perlu rapalan yang panjang agar bisa muncul. Julius juga terkejut dan berkata bahwa dia tidak mengerti kenapa Elfaria bisa sangat kuat karena dia untuk memunculkan satu sihir itu Julius harus mengorbankan segalanya. Tak berhenti sampai di situ, Elfaria terus membombardir sihir es dan menghujani arena. Karyot pun mengatakan bahwa Elfaria menggunakan semua yang dia punya dengan membombardir es yang terkristal dari klon yang Elfaria panggil. Es milik Elfaria bukan hanya kuat, tetapi juga cepat dan juga akurat. Dalam pertarungan jangka panjang, Elfaria akan lebih unggul. Lalu Finn yang melihat itu berkata bahwa jangan lupa karena ada monster lain di dalam sana. Setelah bombardir sihir es Elfaria, Zeo pun terlihat di bawah sana dan berkata apakah hanya itu saja. Sesaat sebelum Elfaria menyadarinya, Zeo sudah berada di belakangnya dan memegang kepala Elfaria, lalu merapal sihir dan menyerangnya. Tetapi itu hanyalah klon Elfaria.
Setelah itu, Zeo langsung bergerak ke Elfaria yang lain dan mengatakan apakah hanya itu yang Elfaria bisa. Dan setelah di hadapan Elfaria, Zeo mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi klon yang akan menggantikan Elfaria untuk menerima serangannya Zeo. Elfaria mencoba menyerang balik dengan tongkat sihirnya, tetapi Zeo merapal sihir yang bernama Zalgia Saga dan menghantam Elfaria. Lalu Zeo pun terkejut karena itu juga hanyalah klon Elfaria, karena sedari awal Elfaria berada di atas sana. Lalu Kereduen pun mengatakan bahwa pertukaran serangan sampai sekarang hanyalah taktik Elfaria agar dia bisa ke atas dan menyiapkan serangan terakhir. Eleanor yang melihat itu sedikit kesal dan berkata bahwa Elfaria bahkan sempat merapal penyembunyian diri agar tidak ketahuan oleh spell set milik Zeo. Lalu Zeo menyadari dan melihat ke arah Elfaria yang sedang di atas. Lalu Elfaria mengatakan bagaimana rasanya di bawah sana. Bersenang-senanglah dengan klonnya Elfaria. Lalu Elfaria pun merapal Clone Chain Full Connect Grand Explosion Dozeri yang menyambungkan seluruh titik sihir dari semua klon Elfaria dan mengeluarkan sebuah sihir ledakan es yang sangat besar. Para penyihir yang menonton di sekitar arena pun dengan panik dan menyuruh agar mereka memasang pelindung. Rose yang melihat itu berkata bahwa Elfaria memanfaatkan klon miliknya untuk menambah potensi sihir yang lebih kuat. Dan dia juga ragu apakah seorang Magia Pandar bisa bertahan dari serangan itu. Lalu Zeo pun tertawa dan berkata tidak terlalu menyenangkan. Bermain dengan klonnya Elfaria tidak begitu menyenangkan baginya. Zeo mengeluarkan sebuah tombak petir dari lantai, lalu dengan sangat cepat menyerang LP menggunakan tombak itu dan mengatakan bahwa dia ingin bermain dengan yang asli. Serangan itu dengan cepat menebas Elfaria yang sedang duduk di atas tongkatnya. Lalu Zeo kembali mengepalkan tinjunya dan menyerang Elfaria dan berkata jatuhlah kamu. Serangan itu mengenai Elfaria dengan telak yang membuat Elfaria terhempas ke lantai arena. Setelah terhempas, Zeo kembali muncul dan kembali memukul Elfaria dengan tinju petirnya. Tinju itu membuat Elfaria kembali terhempas dan terlihat Elfaria memuntahkan darah. Melihat itu, Sarisa pun berteriak dan memanggil Elfaria. Lalu Zeo mengatakan bahwa bocah itu adalah miliknya. Lalu Colette pun mengatakan bahwa dia tidak paham dengan semua serangannya Zeo karena gaya bertarungnya sama sekali tidak seperti seorang penyihir, dan bertanya apakah Zeo seorang Knight Enchanter seperti Lihanna. Lihanna pun menjelaskan bahwa tidak begitu karena dari apa yang dia lihat, Zeo hanya mengeluarkan energi sihir. Lalu pembicaraan Lihanna dipotong oleh seorang pria dari faksi petir dan berkata bahwa Lihanna sangat cerdik dan menyuruhnya perhatikan baik-baik bahwa itu adalah puncak hidup mereka sebagai faksi petir. Great Mage Zeo tidak bergantung pada sihir yang rumit. Dia hanya membiarkan energi sihirnya mengalir darinya. Dan itu adalah teknik yang menanamkan rasa takut kepada orang yang melihatnya, yang bernama Urat's Ball. Dan mungkin hanya Urat's Ball milik Zeo yang dapat menandingi kecepatan Ice Maiden Elfaria dalam merapal sihir. Kroco yang masih ketakutan karena sebelumnya digertak oleh Zeo mengatakan bahwa Zeo diberkahi kekuatan yang melawan logika, dan itu sangat mengerikan karena kekuatannya Zeo yang tak terukur adalah kutukan bagi keberadaan dirinya. Sion yang melihat itu pun berkata bahwa Zeo Zeus Rainbow menunjukkan kepada mereka kenapa dia Magia Pandar dan bagaimana dia mendapat gelar Zeus Phase One of Thunder. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.